Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sultan Azka Sidkan dari Universitas BSI Kaliabang. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan tentang fungsi dan model. Apa itu fungsi? Definisi fungsi. Fungsi dalam matematika merupakan pemetaan setiap anggota sebuah himpunan, dalam kurung dinamakan sebagai domain, kepada anggota himpunan yang lain dinamakan sebagai kodomain. Contoh, kita punya himpunan yang pertama, A sebutlah. Himpunan pertama berisi 1, 2, dan 3. Dan himpunan B yang kedua berisi A, B, C, D, E. Himpunan A ini bisa disebut domain dan himpunan B ini bisa disebut kodomain. Domain dan kodomain sama dengan range atau suatu relasi seperti anak panah ini. Anak panah ini 1 berhubungan dengan B, 2 berhubungan dengan D, dan 3 berhubungan dengan A. Itu adalah suatu relasi atau hubungan. Maka disebutnya range. Nah, domain adalah daerah asal dan kodomain daerah lawan. Dan range daerah hasil. Kita dapat range di sini, yaitu 1 dan B, 2 dan D, 3 dan A. Sifat-sifat fungsi ada 3. Yang pertama, injektif atau satu-satu. Himpunan A ini dan himpunan B itu ada suatu relasi, akan tetapi satu-satu, nggak bisa double. Domain A, domain dan kodomain. Sifat dari sebuah fungsi yang setiap elemen domain dipetakan ke elemen kodomain yang berbeda, harus berbeda, nggak boleh sama. Itu disebut injektif. Dan yang kedua, surjektif atau onto. Jika setiap elemen di kodomain daerah hasil memiliki pasangan di domain. Jadi di dalam surjektif ini, kodomain itu boleh merelasikan dua domain. Dan yang ketiga, fungsi bijektif. Sebuah fungsi dikatakan bijektif jika fungsi tersebut injektif dan surjektif sekaligus. Berarti keduanya baru bisa dibilang bijektif. Nah, itu sifat-sifat fungsi. Lanjut, jenis-jenis fungsi. Yang pertama, fungsi linear. Adalah fungsi yang grafiknya lurus. Bentuk umumnya fx sama dengan ax ditambah b. Contoh, fx sama dengan 2x plus 1. A 2, A-nya 2 nih. A itu disebut gradien atau kemiringan garis. Dan B-nya nih 1 atau titik potong. Sini ada nanti tabelnya. Tabel nilai. Jika X-nya, X yang ini, min 2, berarti 2 dikali min 2, hasilnya min 4. Ditambah 1, berarti dia hasilnya min 3. Y-nya, garis Y di sini ya, atau Y ya. Nah, jika X-nya min 1, di 2 dikali min 1 ditambah 1. 2 dikali min 1, min 2 ditambah 1 sama dengan min 1. Dan seterusnya begitu. Dari sini kita dapat range atau daerah hasil. Ini domainnya, ini kodomainnya. Jadilah range. Range yang pertama min 2 dan min 3. Min 1
dan min 1. Dan 0 sama 1. 1 dan 3, 2 dan 5. Jika dengan grafik, sini ada nih, min 3, min 1, 1, 3, dan 5. Ya, kita lanjut. Yang kedua, fungsi konstan. Fungsi konstan adalah fungsi matematika di mana nilai output atau hasil selalu sama. Tidak peduli berapa nilai input variabel X-nya. Jadi nilai konstan itu enggak berubah, tetap dia. Bentuk umumnya Fx sama dengan C. C adalah konstanta angka tetap, nggak boleh diubah, nggak bisa diubah juga. Dan tidak ada variabel X di sebelah kanan, tanda sama dengan. Jadi setelah sama dengan ini, tidak ada X. Jadi dia nilainya tetap. Contohnya kayak suhu, temperatur. Seperti itu. Di sini ada grafiknya juga. Nah, sini garis jelas. Garis datar di Y ya sama dengan 5. Contoh Fx sama dengan 5. Nggak ada yang berubah. Dan yang ketiga adalah fungsi identitas. Fungsi identitas adalah fungsi matematika yang mengembalikan nilai input yang sama sebagai output. Artinya, apapun nilai X yang kamu masukkan, hasilnya tetap X. Jadi dia membalikan. Bentuk umumnya Fx sama dengan X. Jika contoh X-nya min 3, berarti F min 3 sama dengan min 3, nggak boleh berubah. Contohnya ialah cermin. Di sini ada tabel juga. Di sini ada contoh himpunan A dan himpunan A. Jadi dia kayak cermin, membalikan. Studi kasus, kita lanjut ya. Sebuah catering, jadi ada catering di samping rumah saya, tetangga saya. Itu catering nasi ayam bakar 25.000. 25.000 per kotak. Nah, setiap minggu dia tuh nerima 20 pesanan. Nah, kira-kira berapa total pendapatan catering berdasarkan jumlah kotak yang dipesan? Mungkin 1 bulan atau 3 bulan atau 2 bulan, itu nanti kita hitung bareng-bareng ya. Oke, mari kita kerjakan studi kasus. Sebuah catering menerima pesanan nasi kotak untuk berbagai acara. Harga satu kotak adalah 25.000. Harganya berarti harganya di sini 25.000. Satu kotaknya. Kita ingin mengetahui berapa total pendapatan catering berdasarkan jumlah kotak yang dipesan. Berarti X adalah kotak yang dipesan. Dan untuk Fx-nya total pendapatan catering. Oke, berarti kita sudah dapat Fx sama dengan 25.000 dikali X. Oke, berarti kan dalam seminggu 20, berarti F 20 25.000 dikali 20, berarti totalnya Fx
sama dengan 500.000. Ini dalam seminggu. Jika seminggu terjual 20 kotak. Jika sebulan berarti 500 kali 4 dengan 2 juta. Nah, sampai sini. Sekian, terima kasih. Oke, sekian dari saya. Izin pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.